kenapa sih anak-anak sekarang itu kok nggak suka sama sayur, nggak suka sama buah, nggak suka sama makanan tradisional, kenapa? Mungkin pada waktu dia balita gitu ya, tidak tingkat keluarga, tidak dibiasakan, keluarganya itu menyediakan makanan yang beragam sehingga dia nggak tahu rasa. Ada orang yang nggak suka melon aja ada, nggak suka buah-buahan itu ada, nggak suka pisang loh ada. Kita mengajari itu tadi, mendidik, di dalamnya ada edukasi itu tadi ya, mengajari pentingnya makanan seimbang, perpaduan antara karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Tentunya semua itu seperti yang Bu Lucy katakan tadi, untuk mencapai generasi hebat yang berprestasi. Gitu. Dan untuk instalasi gizi sendiri kita juga punya website yang namanya Konsisten. Di dalamnya nanti ada kegiatan konsultasi gizi gratis. Jadi bila penjenengan mengakses website kami di Konsisten, nanti di situ para pemirsa atau sobat podcast semua bisa melakukan konsultasi berkaitan dengan bidang gizi yang tidak berbayar atau gratis gitu ya. Assalamualaikum, halo Sobat Ngobras semua, jumpa lagi bersama saya Eni Ekowati STRGZ dalam acara Ngobras, ngobrol asik santai bersama RSUD Martibaloyo Kota Blitar. Bulan Januari bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-65. Hal ini mengingatkan pada kita bahwa gizi merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan nasional. Konsumsi makanan bergizi dengan gizi seimbang sesuai kebutuhan sangat berdampak pada optimalnya pertumbuhan dan perkembangan otak, peningkatan produktivitas kerja, serta menurunnya masalah-masalah gizi terutama yang berkaitan dengan penyakit degeneratif. Tahun ini pemerintah cukup serius dalam memperkuat perbaikan gizi nasional di Indonesia. Salah satunya diwujudkan melalui pemberian makanan bergizi gratis untuk ibu hamil berisiko kek, anak balita, serta anak usia sekolah. Upaya ini juga didukung dengan pemberian edukasi yang terus-menerus dan berkesinambungan agar terbentuk perilaku makan gizi seimbang di masyarakat. Sobat Ngobras, berkaitan dengan peringatan Hari Gizi pada podcast kali ini, kita akan menghadirkan 2 orang narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Beliau akan berbagi ilmu tentang pentingnya memilih dan memilah makanan bergizi untuk mendukung kesehatan keluarga. Beliau adalah Ibu Pratidina Ambarwati selaku penasehat atau pembina DPC Persagi Kota Blitar. Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gizi. Terus kemudian ditemani oleh Ibu Lucy Dwi Alrina DCN. Beliau adalah Kepala Instalasi Gizi RSUD Martibaloyo Kota Blitar. Mari kita sapa narasumber kita yang cantik-cantik di acara podcast kita yang ke-7 yang mengambil tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Dina, Bu Lucy, monggo silahkan disapa Sobat Ngobras kita kali ini. Selamat pagi semuanya Sobat Ngobras, sehat selalu. Selamat pagi Sobat Ngobras, salam sehat, aman, bergizi. Bu Dina dan Bu Lucy, kalau tidak salah ini pertama kalinya Bu Dina dan Bu Lucy mengikuti acara atau kegiatan podcast di RSUD Martibaloyo. Betul. Iya. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, izinkan saya berpantun agar situasi menjadi lebih santai, tidak tegang, dan kita semua lebih semangat dalam mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai akhir. Ya. Mau dibantu cakepnya ya? Ya. Burung gelatik, burung dara. Cakep. Hadiah burung dari sang pacar. Cakep. Izinkan saya memandu acara. Cakep. Semoga podcast berjalan lancar. Cakep. Satu lagi ya. Pisau tajam karena diasah. Cakep. Pisau diasah oleh Pak Sinyo. Cakep. Monggo menyimak para pemirsa.
Tetap semangat, janganlah loyo. Cakep. Oke, kita memasuki sesi pertanyaan. Hari Gizi Nasional tahun 2025 ini adalah mengambil tema pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Bu Dina mungkin bisa dijelaskan kira-kira hal apa yang melatar belakangi sehingga tema tersebut diambil untuk peringatan Hari Gizi Nasional ke-65 tahun ini. Iya. Makanan sehat, seimbang, itu sangat berpengaruh terhadap generasi yang hebat berprestasi. Seperti itu. Oh, okay. Sehingga tema itu diambil pada peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini ya Bu ya. Jadi tujuannya untuk mencetakkan generasi emas di tahun 2045. Oke, Bu Dina, Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gizi. Kira-kira Bu Dina bisa menjelaskan peran Persagi dalam menyukseskan kegiatan Hari Gizi Nasional ke-65 tahun ini apa saja ya Bu Dina? Iya. Kita akan memberikan edukasi gizi ya, memberikan motivasi gizi kepada masyarakat luas tentunya akan pentingnya makanan sehat seimbang untuk keluarga kita. Jadi lingkungan yang paling rendah adalah lingkungan keluarga kita masing-masing. Kemudian ahli gizi tentunya juga akan berperan di porsinya masing-masing, misalnya dengan adanya pembagian makanan sehat atau demo cara pembuatan makanan sehat dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau bisa saya ibaratkan itu berarti ahli gizi itu adalah ujung tombak, corong Betul. atau toa gitu ya. Kalau Iya. di masjid itu kan toa itu suaranya bisa didengar semua orang ya, Iya, teman-teman ya. betul. Iya, jadi kita juga harus berusaha untuk mengedukasi, berusaha memberikan contoh bagaimana, jadi sehingga perannya bisa terlihat jelas di masyarakat. Iya. Seperti itu ya Bu Dina. Iya. Untuk Bu Lucy, Iya. penjenengan selaku kepala instalasi gizi, boleh dijelaskan kira-kira di lingkungan RSUD Mardiwaluyo sendiri kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh instalasi gizi dalam menyambut momen Hari Gizi Nasional ke-65 tahun ini? Oh iya, banyak Bu Eni. Jadi instalasi gizi yang merupakan semua ahli gizinya merupakan anggota dari Persagi gitu ya, selalu ikut serta dalam memperingati Hari Gizi Nasional. Dari tahun ke tahun kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ya secara aktif gitu ya. Seperti contohnya kemarin ya Bu Dina, kemarin Iya. itu tahun kemarin gitu ya, kita mengadakan cooking competition. Jadi ahli gizi itu akan kemarin itu mengadakan lomba Memasak? ya, Oh, masak memasak, kudapan. memasak. Wow, Ya keren. MPASI, Iya, iya, iya. ya, MPASI Sehat. kudapan sehat yang tinggi protein. Yang nanti yang menang gitu ya akan kita demokan ke masyarakat gitu ya. Untuk mengajari masyarakat bahwa ini loh ada produk MPASI yang bisa diterapkan di rumah gitu. Untuk tahun kemarin. Iya. Untuk tahun ini kita juga akan bagi-bagi kudapan sehat juga, tapi lokusnya berbeda. Kita lokusnya tahun ini ke Poli Rawat Jalan, khususnya di Poli Kehamilan ya, sama ruang bersalin. Di mana itu lokus kita adalah ibu-ibu dalam masa kehamilan sama ibu-ibu yang menyusui gitu ya. Jadi kita berikan contoh kudapan yang sehat itu kayak apa, kita kasih edukasi tentang makanan seimbang untuk ibu hamil dan menyusui sama gizi seimbang untuk keluarga. Oh, berarti dari Iya, tahun ke tahun itu selalu. kegiatannya selalu berbeda Berbeda, ya, beda, disesuaikan berbeda. dengan tema. Iya, Iya, tema, jadi mungkin iya. lokusnya kalau pada tahun lalu lebih ke arah balita atau bayi, Iya. untuk tahun ini lebih ke arah makanan keluarga. Keluarga, Ya, iya, seperti ibu itu. hamil Oh, iya, menyusui. terima kasih. Oke. Bu Dina dan Bu Lucy, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya kita akan banyak membahas tentang makanan bergizi yang harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Karena Sobat Ngobras ketahui, sebenarnya untuk era saat ini kadang-kadang masyarakat itu memiliki asumsi yang kurang tepat terkait makanan yang bergizi. Makanan bergizi selalu diidentifikasikan atau disamakan dengan makanan yang berharga mahal. Padahal sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar ya Bu Iya, Lucy dan benar. Bu Dina. Nggih. Untuk itu kita akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar makanan bergizi, makanan gizi seimbang yang sebaiknya tepat untuk dikonsumsi keluarga. Pertanyaan pertama akan kami ajukan untuk Bu Dina. Bu Dina, kalau boleh tahu sebenarnya pengertian dari makanan bergizi itu apa ya Bu? Iya.
Makanan bergizi itu adalah makanan sehat, tentunya gizinya seimbang, terdiri dari karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tentunya semua itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing badan ya, masing-masing tubuh individu. Jadi misalnya laki-laki sama perempuan tentunya beda. Kemudian aktivitasnya ya Bu Lucy ya. Iya. Aktivitasnya tentunya Beda, beda. kebutuhannya Kondisi juga tertentu ya Bu Lucy ya. Iya. Sama kalau kita ahli gizinya rumah sakit tentunya juga kondisi khusus orang sakit. Itu tentunya beda Bu Eni. Oke, jadi makanan bergizi mengandung berbagai macam komponen gizi. Betul, iya. Kalau yang mungkin zaman dahulu itu sobat ngobras mengartikannya atau mengistilahkannya menjadi makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang Iya, ini sekarang komposisinya diganti lebih seimbang. menjadi Betul. gizi seimbang Iya, gitu ya. gizi Jadi seimbang. terdiri dari protein, karbohidrat Iya. dan lain sebagainya Iya. itu. Oke. Untuk Bu Lucy, Iya. pemberian makanan bergizi yang berkualitas itu sangat pengaruh erat di setiap kelompok umur. Kira-kira Bu Lucy bisa menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut itu bagaimana ya Bu? Ya, sudah jelas sekali ya, karena peran makanan gizi seimbang ini untuk setiap segmen daur kehidupan itu sangat penting gitu ya. Dimulai dari 1000 hari kehidupan. gitu Mulai misalnya, lahir, iya. iya. Mulai dari janin tuh. Oh, ya. mulai dari Iya, janin, masih iya. berada di dalam perut. Iya, itu makanan bergizi itu juga berperan untuk pembentukan janin gitu ya. Kalau misalnya perkembangan otak janinnya gitu ya. Setelah lahir berarti dia akan berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan, Tumbuh kembangnya. iya, tumbuh kembang sampai usia golden age-nya sampai usia 2 tahun itu sangat diperlukan Makanan bergizi. Iya, makanan bergizi. Iya. Terus untuk anak sekolah ya, gizi remaja itu makanan bergizi seimbang itu Harus juga tetap harus tetap diperhatikan. diperhatikan karena kita ketahui bahwa di ini masa remaja itu banyak sekali defisiensi zat gizi tertentu, misalnya anemia pada remaja. Kurang gizi besi Iya, itu ya, Bu Lucy. itu karena kekurangan Iya. zat besi gitu ya. Terus kadang-kadang remaja itu Mulai milih milih makanan sehingga iya kesannya Makanan kurus itu gitu tidak. ya. Remaja itu kurus terus pendek gitu ya. Itu berarti makanan bergizi itu juga penting untuk Kelompok usia remaja. perkembangannya ya, perkembangan Iya. secara fisik dan mentalnya. Apalagi remaja adalah calon ibu dan calon bapak ya yang akan Menghasilkan melahirkan generasi generasi berikutnya. berikutnya. Untuk dewasa usia produktif gitu ya, akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Ya, produk-produk yang dihasilkan otomatis kan mungkin lebih ini ya, lebih bagus gitu ya kalau misalnya kita gizinya bagus, produktivitasnya bagus gitu ya, akan kinerjanya juga akan meningkat gitu Menjadi ya. lebih Iya, optimal. kayak kita kan sebagai wanita bekerja gitu ya, jadi memerlukan gizi seimbang juga untuk Iya. mendukung kerja kita. Iya, terbukti saya kelihatan dari Bu Lucy dan Bu Dina ini energik sekali ini. Lah. Iya, itu berarti Masih status pagi, gizinya ini sarapannya tadi memang banyak benar-benar soalnya. didukung dengan Iya. baik ya. Kebetulan sarapannya Oke. banyak. Terus kemudian untuk kelompok usia yang Iya. sudah sepuh atau Iya, lansia, lansia. Nah, ini kita prelansia semua ya. Jadi untuk prelansia itu Penting sekali penting mengatur. sekali. agak jauh dengan saya Bu Dina. Saya masih usia remaja. Ya kelihatan 24 tahun. Iya. Kelihatan. Thank you. Kalau masa-masa Perlu prelansia gizi. gini ya, kebutuhan gizi seimbang itu penting karena akan menjadi kita lebih produktif, lebih sehat iya, lama. lebih sehat, Sehatnya iya. lama, Bu Iya, Lucy. cantiknya lama gitu ya, Iya. gitu ya. Iya, menunda penuaan dini juga akan jadi mungkin menghindari penyakit-penyakit penyakit degeneratif, Bu Oke, Lucy. iya, Iya. seperti penyakit-penyakit Hipertensi, diabetes, jantung. Jadi tetap Itu, diatur. iya, harus jumlahnya, sehingga kalau kecukupannya, sudah sehingga tetap dihindari optimal ya, kesehatannya. itu bisa memperpanjang Usia harapan Usia hidup. Oke. harapannya kita kan seperti itu. Iya, ngomong anak, ngomong putu, ngomong buyut. Amin, sehat selalu. Oke, selanjutnya untuk Dina, kira-kira komponen-komponen apa yang perlu diperhatikan dalam makanan bergizi serta bagaimana cara kita agar mendapatkan kebutuhan gizi harian yang seimbang ya Bu Dina? Iya, iya. Untuk kebutuhan gizi kita isi piringku tadi Bu Eni ya. Oh iya. Isi piringku. Jadi sekarang itu berusaha untuk sayur dan buah itu banyak, separuh dari piring misalnya. Kemudian karbonya itu 1/4 saja dari piring, yang 1/4 lagi
protein hewani Protein, ya. protein Protein hewani. hewani dan Oh, nabati. iya. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngemil ya kita harus memikirkan ngemilnya itu termasuk golongan apa? Ya. Golongan karbo apa golongan vitamin mineral gitu ya, Iya. Bu Lucy ya. Apa Ya, iya, kita iya. berusaha Apa yang untuk lebih ngemil yang sehat, lebih berserat ya tinggi lebih memilih jenis makanannya, lebih Oh. selektif begitu. Itu pemirsa, jadi harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan makanan dengan asupan gizi yang seimbang sesuai dengan isi piringku, jadi harus diperhatikan kira-kira komposisi dalam satu bulatan piring itu sudah benar ndak? Separuhnya sudah berisi buah dan sayur ndak? Kira-kira seperempatnya sudah ada lauk pauk dan sumber protein, dan kemudian seperempatnya ada sumber karbohidrat atau makanan pokok atau tidak, gitu ya teman-teman. Harus diperhatikan, jangan terus kayak saya. Kalau saya tuh biasanya makannya nasinya satu piring terus nanti lauknya kerupuk Bu Dina. Kadang-kadang masih saya tambahin perkedel sama bakwan. Itu kira-kira sudah tidak seimbang ya Bu ya. Pantesan saya kok overload. Oke, kita kembali lagi ke topik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Lucy, kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk memilih dan memilah makanan yang bergizi? Ya, banyak ya, banyak langkah-langkah yang harus kita perhatikan gitu ya. Kalau di pemerintah sudah memberikan ini ya pedomannya ya, 10 pedoman gizi. Oh, seimbang apa yang ya. dikenal dengan PUGS itu ya, Bu Ya, Lucy? Oh ya. kira-kira oke. seperti itu. Jadi membiasakan masyarakat itu mengkonsumsi jenis karbohidrat yang beragam. Jadi nggak hanya nasi aja. Kalau nggak makan nasi berarti kita belum makan. Nah. Waduh, itu Nah, laki lah. Saya itu karena kalau nggak makan nasi nggak warna Bu Lucy. Iya, itu Bagaimana itu? ya, ya. Jadi ada berbagai macam karbohidrat yang harus kita konsumsi ini ya secara berimbang ya, misalnya dari umbi-umbian gitu ya. Produk Boleh. lokal barangkali Iya, produk produk lokal lokal. yang Lokal unggul kita Bu Lucy. biasanya nasi ampok ya. Iya, Nah, nasi ampok. Nasi ampok ya. Sayur Nasi apa dulu. buahnya belimbing Bu Lucy. Banyak Iya. belimbing. Apalagi sini iya, manggis banyak ya gitu. Iya, iya. Jadi kayaknya karbohidratnya itu berimbang gitu. Terus juga kita harus perhatikan apa? Mengonsumsi sumber lauk pauk yang tinggi protein gitu. Oh. Jadi kalau di Blitar itu biasanya apa ya? Oh, Blitar itu salah satu telur, daerah telur, produksi ya. telur ya, Iya. penghasil telur terbesar di Indonesia. Iya, gitu ya. Kemudian Bisa. juga ikan air tawar ya. Ada apa ya? Jendil kalau yang saya tahu. Mungkin Bu Lucy, Bu Dina apa kalau produk ya? Pader. ikan pader ya? Oh, Mungkin iya ya, iya ya, iya. gitu ya. Terus juga mungkin membatasi penggunaan gula berlebih, garam, sama lemak. Oh, itu juga ada pengaruhnya ya, Bu Sudah ada Lucy ya. pengaruhnya. Iya, juga kita harus apa? Kayak tadi isi piringku separuh itu harus sayur-sayuran, berarti kita perbanyak konsumsi Menanam buah dan sayur, sayur. Bu Lucy. Oh Wah. gitu ya. Di Boleh. pekarangan. Boleh. Oh, samping-samping ya. rumah lagi digalakkan. Ya, digalakkan Oh. or RT KWT, gitu ya. KWT. KWT. Oh, iya, iya. Sekarang kan Kalau misalnya tidak punya pengarangan bagaimana Bu Dina? Di pot, Menanami di pot, ya, di pot. pengarangan tetangga mungkin. boleh itu. Nunut ya. Oh, nunut ya. Oh, di pot ya Bu ya. Iya, Semacam tambula pot iya, gitu Bu. Iya, di pot bisa. Atau iya, hidroponik ya, Bu. Iya, Oh, betul. oke, Iya, oke, itu. oke. Jadi kita memang benar-benar Iya. mendapatkan sumber dari pangan lokal yang aman ya Bu ya. Jadi Iya. tak Gimana itu, no Bu? semprot-semprot ya, no pestisida Cabai itu gitu bisa ya. paling kita ngambilnya berapa. Terus Iya. bahan makanan juga perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita mau membuat masakan yang bergizi seimbang dan berkualitas, berarti bahan unsur Pemilihan bahan makanan bahan ya, Bu. iya. Mulai dari bahan-bahannya. awal ya. Dari awal, kalau misalnya itu sayurannya udah layu, nggak hijau lagi, sudah terlalu kuning-kuning, atau itu sudah kualitas makanannya akan menurun, vitamin mineral juga akan turun gitu ya. Oh, Terus kalau misalnya kayak golongannya daging ya yang merah gitu ya. Kalau ayam yang kenyal, segar gitu ya. Kalau ikan yang amis-amis itu berarti sudah pembiakan bakterinya udah banyak. Jadi ikan yang segar itu sebenarnya nggak amis. Oh, Gitu ya. bagaimana Bu Lucy kalau ikan yang segar? Ya, iya kan, Baunya banyak segar. iya, Gurih sisitnya gitu ya? iya. Oh. Sisitnya itu harus dicium Saya tahunya kalau baunya ikan asin itu gurih sekali. ikan asin ya. Iya, jadi bahannya ya kita perlukan adalah bahan gitu. Jadi mungkin bisa ini. Terus juga yang penting lagi kelompok umur di dalam keluarga itu. Oh, ya. Misalnya iya, Maksudnya misalnya itu bapak, ada anak, ada ibu. anak, ada neneknya, itu kan beda-beda
kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ada balita dan orang tua, kalau kita menyajikan makanan seimbang ya jangan yang terlalu keras gitu ya. Jadi yang keras-keras, sayur-sayur yang keras, lauk yang keras-keras, yang digoreng semua. Nanti gigi pasarnya bisa copot nanti. Jadi Iya. terus kalau misalnya ada anaknya yang alergi itu ya jangan dikasih. Ya juga Alergi harus telur ya, diperhatikan ya, Bu. harus Iya. harus memperhatikan itu. Jadi kebutuhan tiap-tiap anggota keluarga gitu ya. Ya, Jadi, Mas, itu. berlanjut dengan pengaturan makanan yang tadi memperhatikan komposisi keluarga. Iya. Mungkin Bu Dina bisa memberikan tips kira-kira bagaimana cara membuat makanan yang sehat di rumah ya Bu Dina. Iya, ya. Kalau untuk membuat makanan sehat di rumah ya, kita membuat menu ya, membuat menu keluarga. Jadi misalnya biar tidak bosan. Kita membuat menu apa yang ada. Hari ini apa, besok apa, ya. gitu ya. Terus Iya. kemudian juga pengolahan lebih bervariasi, macam-macamnya cara pengolahannya yang gampang, praktis dan lain sebagainya. Tentunya juga itu tadi karena misalnya ada beberapa yang umurnya beda anak sama nenek, Iya. kita membuat biar tidak masak macam-macam Bu Eni. Oh. Kita membuat misalnya yang bisa dikonsumsi oleh anak kecil sama oleh lansia itu apa? Oh, Gizinya iya, iya, bagus, teksturnya juga bagus sehingga bisa masaknya cukup misalnya 2 atau 3 macam Efisien, juga. efektif gitu ya. Oh, iya, iya. Semua anggota keluarga bisa makan. Iya, jadi tipsnya Karena membuat menu, terus Iya. kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan Iya. anggota keluarga sesuai Betul. dengan umurnya. Ya, mungkin dengan anggaran juga ya Bu Dina. Iya, juga menyesuaikan dengan anggaran ya. Iya, iya. Kalau anggaran itu saya jadi ingat dengan sumber Bu Dina. Iya, sumber anggaran. Anggaran, ya. Iya, kalau sumber anggaran saya jadi ingat tanggalnya. Iya. Kalau tanggalnya tua itu sumbernya agak menurun. Oke, Bu Lucy mungkin bisa dijelaskan. Iya. Kira-kira manfaat dari membuat makanan yang berasal dari aneka ragam menu atau beraneka ragam sumber bahan makanan, kira-kira itu apa ya Bu Lucy? Oh iya. Iya, manfaatnya yuk sangat banyak sekali ya. Jadi karena apa? Tubuh kita itu memerlukan semua jenis sumber zat gizi ya. Jadi nggak bisa dari satu makanan aja kita bisa mendapatkan semua unsur zat gizi yang kita perlukan gitu ya. Kalau ada saya mau beli itu kayak makanan itu Oh, gitu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Makanan Jadi, mukjizat itu ya, nggak ada misalnya. kita harus mengkombin berbagai bahan makanan sehingga tercipta menu yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang tadi gitu Oh ya. iya, mulai jadi Karena kalau kita karbohidrat misalnya nggak melaksanakan misalnya nggak menyediakan menu yang beragam, takutnya nanti misalnya hari Defisiensi ini salah satu zat gizi, iya, gitu loh. Hmm. Jadi misalnya sekarang itu apa misalnya sukanya Rawon, ya, rawon aja gitu ya. Hmm. Itu kan kita kekurangan sumber Vitamin, mineral, betul. iya. Terus kacang-kacangan nggak masuk di situ, Iya. ya misalnya gitu ya. Nah itu juga berbahaya kan karena defisiensi zat gizi. Atau terus-menerus Iya. mengkonsumsi makanan sumber Iya. kacang-kacangan. Nanti jatuhnya asam aurat. Asam aurat, iya defisiensi atau berlebih itu ya karena Iya, berlebih ya. oke. Karena defisiensi zat gizi itu akan berpengaruh kepada produktivitas kita bekerja gitu. Oh, iya. Terus juga pentingnya beragam itu kenapa? Kita pembelajaran kepada anak-anak kita gitu. Sebenarnya secara logika ya. Kenapa sih anak-anak sekarang itu kok nggak suka sama sayur, nggak suka sama buah, nggak suka sama makanan tradisional? Kenapa? Mungkin pada waktu dia balita gitu ya, Tingkat keluarga tidak Iya, dibiasakan. tidak mungkin. dibiasakan, Iya. keluarganya itu menyediakan makanan yang beragam sehingga dia nggak tahu rasa. Ada orang yang nggak suka melon aja ada, nggak suka buah-buahan itu ada, iya, nggak iya, suka iya. pisang loh ada, gitu Iya, ya. oke. Gitu jadi kenapa? Nggak Mungkin suka nanas juga ada. ada, mungkin gatel gitu. Itu bukan karena mungkin nggak suka, karena dia nggak tahu nggak hafal apa rasa. Belum dikenalkan. Mulai kecil gitu ya. Nggak Kalau terbiasa mulai kecil dikenalkan. dikenalkan mulai umur MPASI itu harus mengenalkan satu-satu kan. Jadi Oh, iya. begitu dia Beragam sudah makanan dia sudah bisa begitu asup dia kalau dia di sudah atas umur 2 tahun dia bisa. sudah semua jenis
bisa dimakan. Iya, makanannya tidak ada disediakan istilahnya di rumah. picky eaten ya. Iya, Bu? picky Iya, eaten, iya. Gitu memilah ya. dan itu salah memilih. satu. Iya. Apalagi Gen Z ini ya. Iya. Makannya kan itu aja gitu. iya. ya. Yang praktis Yang enak. praktis enak. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita memenuhi seperti yang disarankan oleh gizi seimbang di Iya. 50% tadi apa Bu Dina? Buah dan sayur ya. Iya. Terus kemudian 25%-nya adalah sumber protein atau lauk pauk. Lauk pauk itu ada hewani dan nabati ya Bu Betul, Dina. ya. Dan kemudian sisanya atau 25%-nya tadi makanan pokok, karbohidrat. Iya, dapat 3 Ya, piring ya, dapat itu 3 piring itu dari bermacam-macam sumber ya, tidak hanya melulu nasi tapi Iya. juga jagung, bisa ubi, Iya, karena bisa nanti- cantel, iya. bisa apa lagi ya? Kentang. Kentang ya. Zat gizinya saling melengkapi. Zat Iya. gizinya saling Iya. melengkapi ya. Nah, terus untuk kondisi saat ini ya, di era saat ini, kita biasanya menyebut generasi milenial saat ini adalah sebutan Gen Z ya, Gen Z. Iya. Gen Z itu umumnya menyukai makanan-makanan yang berasal dari produk luar ya, Bu Iya. Lucy. Iya. Produk luar yang notabene western atau Iya. mungkin agak sedikit Korea gitu ya. Iya, Saya Korea. mencoba menirukan istilah anak sekarang. Jadi mulai dari tteokbokki atau mungkin Ya. apa ya, kimchi atau apalagi ya itu ya. Odeng itu ya. Itu terus kemudian kimbap itu jadi atau mungkin fast food atau makanan-makanan siap saji atau Iya, makanan siap yang saji. dikemas. Iya, betul. Lah yang ingin saya tanyakan untuk saat ini pemerintah Indonesia itu sebenarnya kan lebih mempromosikan atau menggembar-gemborkan pangan lokal atau makanan tradisional Iya. dengan berbagai macam cita rasa dan kemudian bahan serta sumber yang beragam. Iya. Kira-kira Bu Lucy, apakah penjelasan bisa menjelaskan atau memaparkan makanan tradisional Indonesia itu sebenarnya memiliki kriteria untuk makanan bergizi seimbang atau tidak? Apa kalah enggak dengan makanan atau pangan dari luar yang notabene sekarang lagi digandrungi oleh Gen Z? Mungkin bisa dijelaskan Bu Oh, Lucy. iya. Sebenarnya makanan tradisional Indonesia itu ya ada lebih dari 134 makanan tradisional Indonesia Wow, dicatat ya. makanan itu tradisional. mengandung Itu mungkin cara pengolahan Bu Lucy atau menunya ya lebih iya, dari iya, itu iya, yang iya. bisa dikatakan itu mengandung gizi seimbang sebenarnya gitu ya. Banyak makanan tradisional kayak misalnya di Blitar ya. Blitar itu terkenal pecel Blitar. Oh, Gado-gado, rujak. Itu unsur di dalamnya udah memenuhi gizi seimbang sebenarnya kan misalnya ada sayurnya ya, ada karbonya. Iya, ada saus kacangnya itu adalah Sumber protein. nabati, nanti ada Tempe. telur ceploknya, ada tempenya, ada teri di dalam Rempeyek. peyeknya Iya. itu kan bisa ya. Jadi ada udang, itu sebenarnya kan juga memenuhi ini. Cuma mungkin kemasannya aja ya, mungkin yang tradisional iya, secara image gitu ya. Makanan tradisional itu dikatakan kayak kurang bergizi, Kurang itu keren. kurang keren, jadul gitu Iya. jadul, ribet. Iya. Karena ada yang pembuatannya itu lama, kayak bikin nasi tiwul itu kan ya lama ya. Oh, iya, Maksudnya iya. prosesnya terlalu Tempatnya panjang. juga Bu Lucy, tempatnya Iya, itu nggak kemasannya keren. nggak Iya. keren, Oh, bisa iya. Buat nongkrong-nongkrong anak Iya. muda itu nggak bungkusnya keren. cuma daun gitu ya, Oh, pecel di iya, daun iya, 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 atau iya. iya gitu Cara ya. pengemasannya ya. Iya, terus Karena untuk kadang kurang generasi higienis juga iya. gitu ya, Oh, pembuatannya. iya, tapi kadang-kadang Iya. yang kurang higienis itu kadang-kadang juga malah booming Bu Lucy. Iya. Contohnya kalau di Blitar ini kita terkenal dengan sayur pedesnya Martumi ya, keren. Oh, iya. Saudara-saudara ya. Tewel. Iya, sayur tewel pedesnya Oh, Martumi gitu ya. Oh, iya. Itu kan image ya, Bu. Ini Iya. kan itu image. So, Branding, iya, branding. Iya. Terus gampang apa? Nggak tahan lama gitu ya. Karena Oh iya, memang- kalau menu tradisional itu memang iya, nggak soalnya tahan nggak ada lama. pengawetnya. Oh. Kalau yang tahan lama kan yang banyak pengawetnya, 3 hari nggak bau Iya. gitu ya. Oh. Itu banyak pengawetnya. Nggak bisa disimpan Iya. lama di freezer tuh nggak bisa kalau iya. sayuran. Iya. Gitu ya. Harus kita ubah image-nya menjadi image yang positif. Oh, menu tradisional itu adalah bergizi seimbang. Oh, ternyata menu tradisional itu mengandung serat yang baik, probiotik, prebiotik ya. Terus ada makanan probiotik kayak tempe itu probiotik. Oh berarti ini tugas Apa? yang berat ya, Iya, untuk tugas tantangan kita tantangan gitu ya. sebagai ahli gizi untuk Iya. membranding makanan-makanan Iya. lokal, Iya, tanpa- makanan tradisional yang sebenarnya sangat beragam Iya. dengan cita rasa, Cita dengan rasanya bagus. jenis, Iya. jumlah yang sangat beraneka. Terus Karena kita berada alami di juga. daerah tropis ya Bu Lucy Iya. dan Bu Dina ini. Alami juga loh. Iya. Karena oke. kan
warna-warna apa Bermacam-macam, itu warna bukan- alami, bukan mulai dari pewarna ya. kunyit Kunyit, mungkin ya, iya, daun buah pandan, naga, buah iya, naga itu iya. berbagai macam. Jadi Apa, bukan pewarna bunga sintetis telang atau itu yang kimia ungunya ya. itu Iya. bagus. Jadi semua itu pakai pewarna Pewarna alami alami. yang notabene adalah bukan kimia. Oke, tergantung bagaimana kita Iya. membranding. Karena untuk Iya. saat ini, era saat ini, di era media sosial, itu kita itu untuk menghasilkan produk itu tidak hanya dari segi cita rasa, tapi juga memanjakan Kemasan. mata. Iya. Memanjakan mata. Kemasannya. Iya, jadi bagaimana Iya. kita membranding Iya. produk lokal Iya. supaya Iya. bisa kelihatan Jadi kekinian, cantik, iya. iya, Menarik, kekinian, iya. menarik. Tapi juga mengandung zat Zat gizi gizi, dengan komposisi iya. seimbang yang Iya. dibutuhkan oleh Pemerintah tubuh. Kota Blitar kan sudah menggalakkan kayak Blitar Jadul itu, makanan Oh tradisional ya, Blitar jadi Jadul, itu ya. turut mendukung Ya, menyukseskan Saya kira itu. program Iya, saya kira salah pendongkrakan satu, pangan iya, lokal biar ya. generasi kenal. Iya, Iya, generasi muda itu produk-produk. biar tahu Kadang-kadang, makanan iya. tradisional yang notabene juga enak gitu Iya. sebenarnya gitu Iya. ya. Karena mereka itu kan sekarang itu kan lagi di sosmed yang lagi viral apa yaitu yang diikuti. Iya, gitu ya. diikuti, ya. Jadi yang kita makanan tradisional kalau tidak dipromosikan lewat sosial media juga mungkin akan Nggak kenal. nggak Iya, kenal iya. gitu ya. Bu Lucy, ngomong-ngomong Iya. tentang sosial media, saya jadi ingat nih, Iya. sobat podcast, untuk kondisi era digital seperti saat ini, banyak sekali berseliweran di media sosial informasi-informasi yang belum tentu benar keberadaannya. Jadi bisa jadi informasi tersebut adalah hoak atau abal-abal. Untuk itu kami harapkan sobat podcast sekalian itu bisa ikut memfollow atau mengikuti IG atau YouTube dari Rumah Sakit Mardiwaloyo agar bisa mendapatkan informasi yang valid berasal dari sumber yang terpercaya. Dan untuk instalasi gizi sendiri, kita juga punya website yang namanya Konsisten. Di dalamnya nanti ada kegiatan konsultasi gizi gratis. Jadi bila penjenengan mengakses website kami di Konsisten, nanti di situ para pemirsa atau sobat podcast semua bisa melakukan konsultasi berkaitan dengan bidang gizi yang tidak berbayar atau gratis gitu ya. Sambil promosi ya sobat podcast Iya, gitu. Kita kembali lagi ke topik terkait dengan program pemerintah. Seperti di awal sudah saya sampaikan, tahun ini pemerintah sedang mencanangkan program makan gizi gratis ya Bu Lucy. Sebenarnya kalau boleh tahu tujuan dari pemberian makan gizi gratis itu apa ya? Mungkin Bu Dina yang bisa menjelaskan terkait ini. Pemberian makan gizi gratis itu sebetulnya kan memang untuk mendidik masyarakat untuk melaksanakan konsumsi makanan seimbang. Jadi itu untuk masyarakat itu ya mulai dari rumah sampai dengan diajari di sekolah seperti itu. Jadi di sekolah itu mereka juga duduk makan dengan sehat, berdoa dulu gitu, berdoa terus kemudian makannya sehat itu tentunya ada sumber karbonya, ada sumber proteinnya, kemudian ada vitamin mineralnya, sayur itu ada yang ditambah buah plus malah ditambah susu. Terus kemudian mereka juga diajari misalnya yang masyarakat sebagai penyedia cara mengolah makanan yang sehat itu seperti apa, pemilihan bahannya itu seperti apa, termasuk transportasinya, pembersihan alatnya dan lain sebagainya. Sehingga ini sebetulnya pendidikan ke masyarakat luas Bu ini. Seperti itu Jadi ya. mulai dari bawah dari rumah Dari sampai tingkat dengan- keluarga betul, sampai tingkat sampai masyarakat. dengan tingkat Ya, masyarakat berarti luas. kalau bisa saya ambil kesimpulan ada dua hal yang bisa kita ambil dari program pemerintah makan gizi gratis. Jadi di Betul, samping iya. bentuk fisik berupa Iya, makanan bergizi, iya. juga ada terselip edukasi di Iya, dalamnya. iya, Makanan iya. dengan gizi seimbang yang bisa Iya. disebarluaskan untuk masyarakat. Betul, gitu. iya, Ya. iya. Oke, Bu Lucy boleh tahu kira-kira sasaran pemberian makanan bergizi gratis tahun ini dan kemudian tujuan jangka panjangnya itu apa ya Bu Lucy ya? Iya. Untuk sasaran MBG ini untuk anak sekolah ya, mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP. SMA Bu Lucy belum ya? Belum. Oh belum. sampai SMP. Tentu saja dengan Iya. menyambung pemberian makanan gizi gratis sebelumnya Iya, yang untuk yang ibu itu hamil, hamil, dengan pendampingan beresiko 9 bulan, ya, iya. terus kemudian balita, Dari- PMT, iya, balita PMT, kemarin. iya, Itu sekarang iya. ditambah dengan anak Ditambah. usia sekolah ya Bu Lucy ya. Ya Iya. seperti itu. Dan tujuan jangka panjangnya otomatis ya, kita kalau misalnya ini berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak
yang akan meningkatkan potensi akademiknya sehingga menjadi generasi penerus yang Hebat. hebat Di dan tahun 2045. berprestasi, Oh iya iya ya. Jadi jangka panjangnya jangka itu ya. panjangnya Oh, itu oke, karena oke. perlu kita ketahui bahwa untuk ini ya untuk mencapai zero stunting itu kita kan lama banget tuh ya. Jadi kita Iya. persiapkannya juga mulai sekarang gitu ya. Oh, iya. Malah ada istilah kalau apa yang dimakan oleh kakek neneknya itu akan Iya. menjadi tabungan untuk kualitas cucunya. Iya. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Iya, Oke, iya. jadi tidak hanya seorang tingkat ibu itu saja. tidak bertanggung jawab pada Anak. janin anak aja, tetapi Cucu. Cucu. Oh iya iya iya. generasi iya. ketiganya. Ketiganya, Berarti nggih, nggih. pentingnya gizi seimbang itu sangat dahsyat ya. Oh, iya. Jadi sampai generasi ketiga. Sampai generasi ketiga. Iya, dari ibu. Oke. Untuk Bu Dina sendiri, kira-kira komponen-komponen apa yang terselip di dalam program makan gizi gratis yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah? Iya, kita mengajari itu tadi, mendidik, Di dalamnya ada edukasi itu tadi ya, Bu Dina. mengajari iya, Oke. pentingnya makanan seimbang, perpaduan antara karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Tentunya semua itu seperti yang Bu Lucy katakan tadi, Iya. untuk mencapai generasi hebat Oh, yang berprestasi. Iya, oke. Seperti Jadi itu. di samping bentuk fisik berupa makanan bergizi gratis, Iya. juga edukasi ya Bu Betul, Dina, nggih. iya. Oh iya, oke, itu. Untuk masalah gizi di Indonesia saat ini yang masih tetap merupakan problem itu adalah stunting ya Bu Lucy ya. Ya. Stunting. Kira-kira program makan gizi gratis itu apakah efektif ya Bu Lucy dalam menangani angka stunting di Indonesia? Mungkin Ya. Bu Lucy bisa menjelaskan. Iya. Perlu kita ketahui ya, target kita tahun 2024 kemarin adalah stunting 14%. Dan untuk target zero stunting di tahun 2045. Oh, jadi Zero dari 14 stunting. dijadikan Iya. nol gitu ya Bu Lucy? Iya. Iya. Untuk mendukung itu program MBG ini saya kira adalah salah satu strategi pemerintah yang paling efektif untuk menurunkan angka Stunting. stunting. Kalau dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan terus-menerus gitu ya sampai mungkin 2045. Nah, jadi harus Iya, terintegrasi, tidak terintegrasi hanya dan pada bidang berkelanjutan. kesehatan saja, tapi juga Iya. menggandeng yang lain, terutama untuk pemangku kepentingan gitu ya Bu Lucy. Iya, karena tadi sekarang itu tidak hanya memperhatikan, pemerintah tidak hanya memperhatikan 1000 hari kehidupan aja, tapi nanti akan berlanjut pada 8.000 hari Oh, gitu ya. Jadi iya, iya, sampai iya, usia iya, 22. sampai, Sangat gizi pentingnya itu di situ gitu, tidak hanya 1000 aja tapi 8.000. Oh, mulai dari dalam kandungan Iya. sampai calon usia- pengantin. Betul. Iya. Oh, iya, iya. Jadi untuk menunjang itu jadi mungkin sangat bagus. Oh iya. Apalagi yang tadi itu pesan sponsornya harus kembali ke makanan Produk panganan lokal. Iya, Jangan iya. sampai kita dijajah Jadi itu tugas oleh kita. iya, Iya, jangan iya. sampai dijajah oleh produk-produk yang bukan lokal. Berasal dari pangan Iya, lokal. seperti apa bahan mie, pasta. Oh, itu gandum itu, Bu? Gandum karena Gandum, ya, bahan iya, itu dasarnya impor ya. itu, Bu. Iya, ya itu impor. impor. Kalau kita sudah dijajah dengan produk impor akan sangat tergantung dari itu ya, menggeser dari makan lokal, maka kita tergantung dijajah secara ekonomi berarti kita ya. Iya, Nah, betul. jangan sampai seperti itu kita kembalikan, itu tugas kita itu. Iya, tantangan berat Iya, untuk para ahli tantangan. gizi, Iya, iya, khususnya Untuk untuk ahli gizi di mengembalikan Kota ya. Blitar. Iya. Ya. Di Tetap pangan semangat lokal. Bu Dina dan Bu Semangat, Lucy. semangat. Iya. Oke, Sobat Ngobras, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah dan jenis yang tepat dengan mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, aktivitas, serta faktor penting yang lain. Jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi mempengaruhi asupan gizi yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan manusia, baik individu maupun masyarakat. Dalam rangka percepatan Indonesia Emas tahun 2045 serta penurunan angka stunting, telah dilakukan penguatan intervensi spesifik yang salah satunya adalah program makan gratis atau MBG dengan sasaran yakni ibu hamil berisiko KEK atau kurang energi kalori, balita, serta anak usia sekolah. Sobat Ngobras, tidak terasa
kita sudah berbincang-bincang lebih dari 30 menit iya. Bu Dina dan Bu Lucy ya. Kayaknya asik mempelajari hal-hal yang berseputar dengan makanan, Iya. makanan bergizi, gizi seimbang, makanan sehat untuk keluarga. Harapannya semoga apa yang kita dapatkan pada podcast kali ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Blitar. Bu Lucy dan Bu Dina, untuk akhir sesi kami mohon untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa diawali dari Bu Dina dulu. Bisa disampaikan closing statementnya yang bisa diberikan untuk para sobat ngobras sekalian. Semoga Hari Gizi Nasional ke-65 di tahun 2025 ini menjadikan momentum kita sebagai pelaksana dari program makanan seimbang untuk mencapai Indonesia emas untuk mencapai generasi emas Indonesia di tahun 2045 ya Bu Eni. Oke. Demikian. Mantap. Oke. Kalau untuk Bu Lucy sendiri closing statementnya mungkin bisa disampaikan? Karena saya orang gizi gitu ya, statement saya cuma pendek aja gitu ya. Bahwa kesehatan tuh dimulai dari dapur. Memilih makanan yang bergizi adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kita. Saya kira itu. Keren. Oke. Oke, sobat ngobras, melalui momen Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari, harapannya seluruh pemangku kepentingan melalui peran di bidangnya masing-masing dapat menggerakkan masyarakat untuk memilih dan memilah makanan bergizi dengan komposisi seimbang berasal dari pangan lokal di sekitarnya. Sobat ngobras, kami ucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-65. Pilih makan lokal yang sehat, makan gizi seimbang, keluarga sehat, Indonesia hebat. Saya Eni Ekowati undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium.